melakukan pekerjaan yang sama, dibayar sama atau tidak. Ternyata masih ada yang laki-laki yang menjawab tidak gitu ya, tidak sama. Jadi yang sama itu pada laki-laki yang menjawab harus dibayar sama itu lebih sedikit dibanding perempuan yang menjawab iya sama gitu. Harusnya jadi wanita itu sebetulnya di Indonesia sudah secara tegas percaya bahwa pembagian tanggung jawab dan juga penghasilan itu harusnya sama gitu ya. Jadi cuman dan gambaran ini antara global dengan di Indonesia sama gitu ya. Meskipun di Indonesia lebih kecil. Wanita yang percaya diri merasa harus dapat dibayar sama itu hanya 75 responden gitu ya. Baik, berikutnya bagaimana pandangan atau apa ya a priori terhadap wanita ini? Masih banyak laki-laki yang belum bisa sepenuhnya menerima gagasan emansipasi wanita ya, karena mungkin berpotensi menyebabkan pria tertinggal gitu ya. Dan budaya tradisional juga selalu memberikan peran besar terhadap laki-laki dan perempuan wajib fokus pada rumah tangga dan pengasuhan anak-anak. Nah, bagaimana gambaran global dan Indonesia tentang emansipasi wanita? Bagaimana apakah emansipasi wanita itu akan menyebabkan laki-laki itu menjadi terbelakang tadi ya, menjadi jatuh atau tersinggung harga dirinya gitu. Kalau secara global semuanya menjawab hampir sama. Tetapi di Indonesia ternyata wanita pun merasa gitu ya bahwa kalau dia nanti emansipasi gitu, dia akan menjatuhkan laki-laki di situ. Ya, sehingga ini hasil survei yang tahun 2017 itu. Termasuk juga adanya kemarahan atau kebencian terhadap wanita itu ternyata di global itu justru lebih besar gitu ya, hatred terhadap perempuan dibanding hasil survei di Indonesia. Kemudian ini juga hasil survei bagaimana orang Indonesia itu merasa lebih sedikit yang merasa bahwa diperlakukan sama atau setara. Jadi masih merasa belum equal ini antara laki-laki dengan perempuan ya. Ada 3% perempuan yang merasa dia masih belum diperlakukan secara equal. Itu. Kemudian apa namanya ketidaksesuaian atau ketidaksetaraan gender ini itu merupakan apa namanya kesalahan laki-laki itu tidak banyak yang berpendapat demikian gitu. Hanya wanita itu ternyata di global itu justru lebih besar gitu ya, hatred terhadap perempuan dibanding hasil survei di Indonesia. Kemudian ini juga hasil survei bagaimana orang Indonesia itu merasa lebih sedikit yang merasa bahwa diperlakukan sama atau setara. Jadi masih merasa belum equal ini antara laki-laki dengan perempuan ya. Ada 3% perempuan yang merasa dia masih belum diperlakukan secara equal. Itu. Kemudian apa namanya ketidaksesuaian atau ketidaksetaraan gender ini itu merupakan apa namanya kesalahan laki-laki itu tidak banyak yang berpendapat demikian gitu. Hanya sedikit perempuan yang merasa bahwa itu kesalahan laki-laki. Tapi justru yang laki-lakinya menjawab lebih tinggi. Kemudian kesetaraan gender ini tidak akan terjadi karena memang tidak equal gitu ya. Pertanyaan seperti itu ternyata justru di Indonesia apa namanya lebih antara laki-laki dengan perempuan ini punya pendapat yang sama gitu ya. Kalau di global dia lebih banyak wanita yang merasa demikian. Nah, ini juga beberapa survei yang mungkin kita baca sebagai wanita memiliki hak tapi tidak memiliki kekuatan. Nah, ini kelihatannya dari baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia sepakat bahwa perempuan memiliki hak tapi tidak memiliki kekuasaan. Ya, karena terkait dengan budaya Indonesia. Kemudian mengurus anak adalah tanggung jawab wanita juga ternyata sama ya. Pria dan wanita Indonesia itu menganggap kalau perempuan itu mengasuh anak itu lebih sukses atau lebih penting daripada karir. Ya, tetapi bahwa wanita dominan mengasuh anak itu memang 90% mengakui bahwa mengasuh anak lebih mulia dan daripada mengejar karir gitu. Kemudian pada survei tentang status hubungan laki-laki perempuan di mana laki-laki
ternyata memang apa namanya, perceraian di Indonesia itu memang terjadi karena laki-laki ini merasa penghasilannya lebih rendah sehingga ini mengganggu. Sebanyak 71%, maaf, 71 responden laki-laki yang merasa bahwa ada masalah kalau wanita ini lebih dominan, gitu kira-kira. Nah, kemudian juga pandangan budaya tradisional tentang maskulin dan feminin itu ternyata masih banyak di Indonesia itu yang berpendapat, wanita Indonesia terutama berpendapat kalau dia khawatir kalau laki-laki itu tidak maskulin. Jadi mereka merasa laki-laki itu harus dibesarkan dengan cara maskulin dan perempuan harus benar-benar feminin gitu. Sehingga ini menimbulkan stereotipe bahkan oleh sesama perempuan sendiri. Nah, bagaimana keseimbangan gender di organisasi atau di perusahaan? Jadi organisasi itu setuju bahwa kesetaraan gender yang lebih besar di tempat kerja akan menciptakan hal positif untuk kinerja organisasi dan daya saing. Biasanya banyak organisasi yang banyak teori-teori organisasi yang menyetujui hal ini, bahwa sebetulnya harusnya sama, setara gender. Cuma dalam implementasinya biasanya ada beberapa hambatan wanita itu untuk mendapatkan posisi atau senioritas yang sama. Yang pertama karena wanita selalu mengutamakan keluarga sebelum bekerja. Jadi kadang-kadang kalau harus dibenturkan pada pilihan pekerjaan atau keluarga, pasti wanita kebanyakan akan memilih keluarga. Kemudian yang kedua, wanita kurang terwakili di tingkat yang lebih tinggi karena dianggap sebagai pemimpin kurang cakap. Padahal sebetulnya wanita itu mempunyai kemampuan antara rasio dengan intuisi itu sebetulnya cukup baik sehingga dia dapat juga memiliki kemampuan yang efektif dan kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, wanita memang kurang tertarik memimpin dibandingkan pria. Jadi memang kadang-kadang di dalam suatu komunitas, misalnya kita tanyakan saja, ini siapa yang akan memimpin merapat misalnya gitu. Pasti kadang-kadang justru wanita sendiri mempersilahkan, udah bapak-bapak saja yang memimpin gitu. Jadi ini adalah salah satu hambatan yang menyebabkan kadang-kadang kesetaraan gender ini tidak tercapai di tempat kerja. Kemudian wanita tidak cukup berbicara untuk mendapatkan peran kepemimpinan. Jadi ada perasaan kurang asertif lah ya, kurang menonjolkan diri gitu dibandingkan laki-laki. Dan beberapa perusahaan juga merasa tidak masalah jika tidak mempromosikan wanita. Jadi belum menjadi isu bahwa ingin memberikan kesempatan yang lebih misalnya gitu kepada wanita. Nah, oleh karena itu biasanya diperlukan analisis data dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan SDM agar bisa terselenggara dengan baik. Tidak menjadi struktur pekerjaan atau organisasi dapat mengatur hubungan kerja saja, kemudian mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, dan pemenuhan kontrak kerja dari sisi gaji maupun akses data ini harusnya setara, tanpa melihat gender. Nah, bagaimana ini bisa muncul? Nah, kalau ini ingin bisa muncul, maka proses mulai dari rekrutmen, wawancara, sampai dengan pemberian reward dan promosi itu juga sebaiknya dibebaskan dari persepsi ya tentang gender ini. Jadi apa namanya? Misalnya ada pengelompokan peran di mana wanita itu hanya bersifat membantu karena yang cakap memimpin tuh laki-laki, atau juga mungkin ada pelatihan-pelatihan yang kemudian membedakan gitu. Kalau untuk perempuan seperti ini, kalau untuk laki-laki seperti ini, ataupun ada persepsi misalnya dalam pemberian reward, oh gaji laki-laki itu harus lebih tinggi karena dia menanggung kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan dianggap sebagai single gitu ya, sebagai tidak menanggung keluarga dan seterusnya. Sehingga ini akan menyebabkan ketimpangan gender di dalam organisasi. Nah, oleh karena itu perlu adanya keseimbangan gender dalam organisasi untuk menghapuskan glass ceiling tadi ya, kemudian mempertahankan konsistensi kerja dan memperoleh tenaga kerja yang capable
serta juga dapat mempertahankan pekerja yang berbakat, dapat menarik minat dan mempertahankan pekerja yang berbakat. Sehingga dalam hal ini perusahaan atau organisasi harus meningkatkan keberagaman kerjasama yang solid antara kedua gender ini. Kemudian antara laki-laki dan perempuan harus memiliki konsistensi kinerja yang baik dan daya saing yang tinggi, gitu ya. Sehingga di dalam organisasi dia mampu bersaing secara produktif dan memiliki kepemimpinan yang mampu memecahkan setiap masalah ada, dan hasil kinerjanya dapat terukur dan positif sehingga dapat mengungguli tim yang sifatnya homogen. Jadi kalau laki-laki dan perempuan ini harusnya diberi kesempatan yang sama. Jadi tidak hanya membentuk tim yang homogen sehingga nanti bisa menghasilkan kinerja yang lebih positif. Nah, bagaimana proporsi wanita pada tingkat senior manager ini kalau dilihat dari source dari Mastercard Index of Women Entrepreneur? Kalau kita lihat di di wilayah ASEAN ini 94% bisnis memiliki wanita setidaknya satu pada senior. Sedangkan ada 28% justru senior roles ini dipegang oleh wanita gitu. Nah, kalau kita lihat memang 5 besar ini Indonesia belum termasuk dalam female business ownership di ASEAN ya untuk kategori yang 5 besar. Jadi yang paling banyak justru dari Vietnam itu ya prosentasenya. Bagaimana kalau di BPJS Kesehatan? Nah, ini kalau di BPJS Kesehatan perempuan itu cukup besar ya jumlahnya. Jadi ada dari total pegawai yang ada ternyata 58,37% itu justru perempuan. Ya, dan yang menempati posisi sampai dengan general manager itu sebanyak 37%. Jadi menurut saya di BPJS Kesehatan ini kesempatan untuk perempuan masih cukup besar ya. Meskipun tetap kelihatannya perimbangannya kalau sudah di level-level yang tertinggi, kalau kita lihat jumlahnya dari 2122 ini yang manajer saja sudah 120, ini masih 86 gitu ya. Kalau di Asman masih sama ya kira-kira, dan makin ke atas memang ternyata makin kecil proporsinya. Nah, bagaimana hak-hak pegawai perempuan di BPJS Kesehatan? Sebetulnya hak dasar dalam bekerja itu juga sama ya, dan tidak dibedakan, dan mempunyai jaminan sosial yang sama, pengupahan dan penggajian juga setara, jaminan sosial dan K3 juga setara, dan yang tambahannya adalah adanya hak cuti khusus ya, hak cuti khusus yaitu cuti melahirkan, cuti keguguran, cuti haid ya, dan ada fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui. Adapun kesempatan karir diperhitungkan sama antara laki-laki dan perempuan di BPJS Kesehatan. Nah, oleh karena itu memang untuk menghentikan diskriminasi gender ini kita perlu mungkin lebih banyak lagi memindahkan wanita ke dalam dewan direksi dan ke dalam kepemimpinan senior. Di sini kita bisa lihat Dewas itu ada 3 ya perempuannya, jadi cukup banyak terwakili. Kalau saya memang jadinya minoritas karena dari 8 direksi hanya 1 yang perempuan. Kemudian yang kedua mungkin kita perlu mengenali bias dan stereotip masyarakat dan memastikan bahwa praktik di perusahaan atau di organisasi tidak memperkuat stereotipe ini gitu. Jadi memberikan kesetaraan yang sama. Kemudian pertanyaan wawancara ilegal maksudnya mungkin pertanyaan yang cenderung melecehkan gitu ya, atau tidak menguntungkan bagi perempuan. Jadi misalnya pertanyaan yang sifatnya fisik gitu, kalau perempuan ditanyakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak mencerminkan prestasinya. Jadi saya ingat waktu itu ada keluhan dari bintang film yang memainkan peran superhero wanita di Amerika. Dia mengeluh dia sakit hati karena kalau yang laki-laki ditanyakan bagaimana cara mendapatkan peran tersebut dan bagaimana berperan menjadi superhero, tetapi pada dia
Dia hanya ditanyakan bagaimana cara dia menjaga berat badannya, bagaimana cara dia menjaga kecantikannya, dan itu bagi dia ini pertanyaan yang sangat melecehkan karena dia merasa bahwa loh, kenapa saya nggak ditanyai tentang prestasi saya atau kinerja saya. Yang keempat juga mempekerjakan dan mempromosikan gender secara netral, ya, di mana ini memang masih sangat sulit, masih banyak sekali persepsi bahwa perempuan itu terlalu banyak cuti dan sebagainya, ya, apalagi kalau sudah nanti kalau hamil dan sebagainya, dan itu dianggap menghambat. Kemudian yang kelima, meminimalkan kesenjangan gender dalam hal pengupahan dan gaji. Dan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan mengevaluasi penugasan kerja, di mana beban pekerjaan masih bisa diberikan secara equal gitu ya, tanpa membedakan ini. Maka tadi mungkin sudah saya singgung bahwa mulai dari proses rekrutmen, kemudian wawancara mungkin perlu dilakukan dengan blind interview ya. Jadi yang mewawancara atau yang membuat keputusan ini tidak perlu melihat atau mengenali jenis kelamin atau karakteristik demografisnya. Jadi didasarkan benar-benar pada penilaian yang objektif dan kriteria yang relevan. Kemudian dalam pengelolaan tenaga kerja juga manajemen bisa memberikan evaluasi kinerja yang sama dengan kriteria yang objektif. Jadi misalnya tidak menghitung, oh terlalu banyak jumlah cutinya gitu. Nah jangan itu mungkin yang dinilai, mungkin nanti penilaiannya sebaiknya pada kinerja. Kemudian pengembangan karyawan juga sebaiknya mendasarkan pada keterampilan dan kemampuan serta minat SDM-nya, jadi tidak membedakan bahwa oh kalau pekerjaan di lapangan misalnya gitu ya, itu berarti bukan untuk perempuan. Perempuan itu kerjanya hanya di back office saja misalnya. Nah, itu juga mungkin adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan karyawan. Dan kemudian reward ya, kalau reward diharapkan dapat diberikan berdasarkan kriteria kerja, dan kemudian promosi juga dilakukan dari penilaian kinerja dan pengembangan diri dari pegawai. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melewati waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jahara belum di Baik. Terima kasih Ibu Dr. Lili Kresnawati selaku Direktur Jaminan Pelayanan BPJS. Cerita Ibu menginspirasi wanita-wanita Indonesia karena dari paparan Ibu si ada sebagian besar masyarakat kita masih memikirkan masalah gender, dari pola treatment, dari pola sikap, dari pola memperlakukan wanita pada posisi-posisi jabatan. Tapi insya Allah harapan kita sebagai wanita tetaplah survive dengan kondisi ini, tapi kita juga tetaplah sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Baik, kasih Ibu. Baik, para peserta webinar dimanapun Anda berada, telah mendengarkan paparan Ibu Dr. Lili. Kalah serunya akan saya panggil pembicara kedua, Ibu Indah D. Hasman. Beliau akan membicarakan tentang topik bagaimana wanita Indonesia yang berkinerja. Sekilas CV beliau mengawali karir sebagai customer banking officer di Bank Duta Bandung, kemudian lanjut duty manager HR NGA di Michida Prima, lanjut tahun 95-98 sebagai HRD manager di Bakri Finance Group. Next, Ibu Indah melanjutkan karirnya sebagai Vice President HR Relationship for Corporate and IBM di bisnis HSBC Indonesia. Kemudian tahun 2003-2005, Ibu Indah selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di Bank Syariah Mandiri. Lanjut part-timer marketing director Karim Business Consulting tahun 2005 sampai 2029.
Lanjut beliau sebagai CEO di GIS Human Resource Service di tahun 2005 sampai 2016. Terakhir, Indah berkarir sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 2016-2021. Silakan Ibu Indah berbicara tentang wanita Indonesia berkinerja. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Saira. Pak Antoni selaku penyelenggara, suara saya terdengar Pak? Jelas Kak Indah. Bagus Ibu. Ya. Bapak, Ibu peserta webinar yang saya sangat banggakan, dan tak lupa rekan-rekan saya sesama pimpinan di BPJS Kesehatan, Bu Wiwing, Bu Lili, dan Bu Iftida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Bangga sekali kita bisa sharing sore hari ini. Ya, saya slide-nya banyak ini, tapi saya pikir waktunya juga cukup singkat, jadi saya langsung saja masuk ke inti daripada masalah yang saya ingin bicarakan. Saya masih ada echo nih, kedengeran nggak ya? Ada suara tambahan? Ada masalah mungkin dengan soundingnya? Ya. Cukup sih. Pada saat kita bicara tentang kepemimpinan dan bagaimana wanita bisa berkinerja, itu kita pertama sekali harus mengetahui apakah wanita tersebut punya motivasi. Apakah Anda punya motivasi untuk jadi pemimpin? Itu penting sekali buat wanita. Nah, nggak semua wanita menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ada tangannya, memang jalan bersama itu hari, tapi masalah minat dan motivasi itu akan berubah. Di saya sebenarnya suara saya agak echoing ya, di tempat Bapak Ibu sekalian di mana ya? Sama Bu, agak ada echo-nya. Iya, apakah karena masalah ada yang share screen karena saya di asisten saya. Biasanya pakai 2 device ya Bu? Saya nggak pakai 2 device. Oke, izin saya yang share screen boleh Bu Indah? Oke, silakan dari asisten saya, Risa mungkin bisa di. Oh iya, boleh. Sama Pak Anto. Mungkin sudah Ibu. Ya. Silakan Kak Risa. Jadi close. Baik. Jadi sambil menunggu, saat ini tidak ada suara recording, tapi belum ada screen-nya. Ini udah dari Pak. Oke. Jadi saya ingin bicara kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian tentang sebenarnya wanita itu sudah sangat baik sekali menyampaikan memiliki yang sama. Tapi tidak semua mempunyai motivasi yang sama. Jadi mereka harus memiliki dulu motivasi ingin menjadi pemimpin. Kalau kita terus saja pada slide saya berikutnya, terlihat bahwa motivasi itu begitu penting sehingga kalau dia tidak memilikinya, dia tidak akan berhasil. Nah, kita ingin melihat apa hubungannya antara motivasi dengan kinerja. Kalau kinerja itu adalah bagian dari motivasi, berarti tidak akan pernah tercapai apabila motivasinya tidak ada di situ, ajak dengan pekerjaannya. Jadi kalau boleh saya kembali ke slide saya nomor halaman berikutnya. Ya, oke. Nah, next slide-nya, Pak. Kita bisa menjadi pemimpin kenapa? Jadi kita juga harus tahu keinginannya itu untuk apa. Kenapa ya
mungkin slide sebelumnya, Pak. Jadi kalau misalnya dia merasa ingin menjadi pemimpin, dia mesti harus tahu dulu, sorry, masih mundur sebentar, Pak. Oke. Slide sebelumnya, boleh? Next slide. Lagi. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk menjadi pimpinan itu kita harus punya keinginan menciptakan perubahan. Keinginan menciptakan perubahan itu juga tidak gampang, karena dia juga harus berpikiran ingin melakukan itu untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Setelah itu, kalau dia ingin merubah kinerja orang lain, dia baru dapat menciptakan perubahan bersama. Orang-orang yang berhasil di posisi-posisi tertentu ingin berkinerja itu bukan karena dirinya, tapi ingin merubah situasi. Dan tentunya karena kita bekerja tidak sendiri, kita harus juga bisa merubah bersama-sama dengan orang lain. Lalu pertanyaannya, apakah Anda ingin menjadi orang-orang yang memimpin karena ingin merubah sesuatu? Kita mundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri, pertanyaan yang mendasar, mengapa memilih untuk menjadi pemimpin? Karena tidak mudah gitu. Kecuali dia berpendapat bahwa orang ini ingin memiliki pengaruh yang kuat. Dan pengaruh yang kuat ini bisa saja negatif, bisa positif, tapi yang baik adalah yang memberikan pengaruh positif pada orang-orang lain, sehingga dia juga harus tahu sebelumnya memberi pengaruh pada orang lain, dia mengetahui siapa dirinya sebagai pribadi, terutama wanita. Apabila tadi yang disampaikan Ibu Lili banyak sekali kendala yang dihadapi oleh wanita, tentunya untuk sampai dia memberikan prioritas ingin memimpin itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi. Kita tahu bersama, dia harus sadar juga bahwa itu tidak mudah dan banyak kendala seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, dan dia juga harus tahu di mana prioritas hidupnya. Nah, bicara prioritas hidup, wanita punya dilema bahwa dia adalah ibu rumah tangga, bahwa dia adalah wanita, dan ada tugas lain selain dia menjadi pemimpin di dunia kerja, itu harus disadarinya sejak awal, dan dia harus set priority-nya, mau betul-betul maju terus, ingin menjadi pemimpin yang seterusnya berkiprah, atau mundur di saat-saat tertentu di mana tuntutan untuk menjadi istilahnya pemegang tampuk domestik ya di rumah tangganya itu harus diprioritaskan. Next, kita bicara lagi soal next Pak. Ya, tujuan kita. Kalau kita ingin membuat suatu, mohon maaf Pak, mundur lagi. Mundur Pak, belum itu kelewatan. Ya, kalau kita ingin, sorry, ini kalau loncat-loncat. Nah ini, kalau sorry Pak, ini jawablah serangkaian pertanyaan kita. Ingin kita meninggalkan legacy atau warisan untuk orang lain? Nah, apabila jawaban ya, berarti kita punya tujuan. Tapi kalau jawabannya, menurut saya itu adalah kesia-siaan. Halo, ya, saya di mute ya tadi ya, sorry. Jadi apabila kita memiliki keinginan untuk meninggalkan legacy, berarti memang kita berada di track yang benar sebagai pimpinan yang mau berkinerja. Tapi kalau dia hanya sekedar ingin jadi pemimpin, tapi tidak berniat untuk meninggalkan sesuatu yang berharga untuk orang banyak, itu mungkin kepemimpinannya bukan mengarah ke arah yang berkinerja baik. Lalu ia memanfaatkan peluang juga untuk mengambil tindakan, untuk kembali lagi merubah yang seperti yang diinginkan. Kita merubah sesuatu yang kita inginkan tidak mudah apabila kita tidak tahu arah daripada yang mau dirubah itu susahnya atau mudahnya seperti apa. Kemudian kita juga tahu bahwa ini semuanya adalah untuk kepentingan orang lain, sehingga jangan pernah memprioritaskan suatu perubahan untuk diri kita sendiri. Biasanya kita lebih mementingkan kepentingan orang lain, baru akhirnya tujuan kita untuk merubah diri kita tercapai. Nah, disitulah kepemimpinan Anda baru diakui dan motivasi Anda akan semakin kuat untuk memimpin dan berkinerja. Next, Pak. Slide berikutnya. Ya, berapa besar dampaknya? Apabila niat kita sudah betul, motivasi sudah ajak, dan kita tahu kepemimpinan kita akan membawa suatu perubahan, kita juga harus lihat
melihat orang lain sukses dalam hidup mereka, kira-kira Anda ingin bagaimana? Apakah Anda mau maju sendiri? Sorry Pak, mundur lagi. Apakah Anda mau berhasil sendiri atau Anda mau bersama-sama mereka? Maaf, slide-nya. Halo? Maaf, slide-nya Pak. Ups. Ya. Nah, apabila Anda ingin sukses bersama mereka, berarti Anda adalah pemimpin yang transformasional. Tapi apabila tidak, Anda akan sukses sendiri. Dan itu tidak akan dianggap sebagai kinerja pemimpin yang transformasional. Nah, bedanya pemimpin yang transformasional dengan yang transaksional adalah biasanya pemimpin yang transaksional dia hanya mementingkan kepentingan sendiri atau mendapatkan keberhasilan dan kesejahteraan sendiri. Lalu harus merubah cara berpikir dan berbicara dan bertindak seperti apa. Sedemikian rupa kita harus bisa menghasilkan perbedaan positif. Intention lainnya adalah apabila niat-niat di atas berdampak pada kinerja orang lain, ya Anda ingin memimpin, tapi Anda bilang belum tentu bisa. Sudah berdampakkah kinerja Anda untuk orang lain? Kalau harus memiliki kemampuan atas diri Anda sendiri, orang lain, itu berarti Anda sudah berhasil. Tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda, masih sering baper, masih suka emosi, ya, nggak stabil dalam memberikan arahan, itu berarti Anda belum bisa mengarahkan kinerja orang lain. Karena mengarahkan kinerja sendiri itu mudah, tapi mengarahkan kinerja orang lain itu jauh lebih susah. Jadi disinilah niatnya. Halaman berikutnya Pak, next. Ya, nah, sorry Pak, mundur lagi. Ya, awal satu kekuasaan atau kekuatan orang pertama itu bisa dianggap sebagai leadership. Karena seorang leader dia biasanya memulai sendiri. Satu orang adalah permulaannya. Satu orang dapat menginspirasi dua orang menginspirasi tiga menginspirasi kelompok, semuanya dapat bermultiply sedemikian rupa, itulah baru kita bisa menyebut bahwa orang-orang itu memiliki leadership, memimpin dan memultiply apa yang ingin dia pimpin kepada orang lain. Disinilah kepemimpinan dimulai, mendorong orang bekerja sama dan menciptakan sebuah dampak. Nah, apabila tidak ada dampak, kepemimpinan kita tidak ada arti dan kita tidak berkinerja. Jadi kinerja itu baru bisa kelihatan apabila ada dampak bagi semua. Next slide, Pak. Nah, mengapa harus seorang memimpin? Albert Einstein menyatakan, ini mudah-mudahan memotivasi kita semua, tidak hanya wanita, laki-laki pun bisa, yaitu dunia tempat yang berbahaya. Bukan karena orang-orang yang berbuat jahat, tetapi karena orang-orang yang mengetahui, namun tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini betul-betul tegas bagaimana perubahan itu memang di tangan orang-orang yang bisa memimpin dan kinerja itu adalah suatu aspek dari perubahan. Mengapa begitu banyak orang tidak mau melakukan apa-apa? Itu dia pertanyaan kita. Silakan Anda bertanya sendiri apa yang bisa Anda lakukan dan mulailah meskipun Anda hanya sendiri. Kadang-kadang kita berada di suatu situasi di mana kita tahu tantangan begitu besar, tapi orang banyak tidak mendukung kita. Nah inilah bahkan untuk seorang pria pun ini adalah tantangan luar biasa, tapi wanita lebih banyak juga mendapatkan kendala dan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan apabila Anda tidak lakukan untuk ciptakan perubahan sekarang. Jadi momentum itu bisa hilang, tapi saat-saat Anda ragu bahwa Anda tidak ada yang mendukung, Anda hanya sendiri, tapi tidak melakukan apa-apa, betapa itu suatu hal yang mubazir. Next, Pak. Next, Kak. Jadi kita punya kebiasaan panggil Kak ya, nggak boleh Pak, saya lupa terus nih. Nah, lalu niat legacy tadi ya, jika Anda setiap hari hidup dengan niat baik. Biasakan orang hidup dengan niat baik untuk bisa mendapat capaian limit yang baik juga dari kinerja dia. Seorang yang mengubah dirinya sendiri, bisa juga mengubah orang lain, apalagi dia berkeluarga, biasanya dia mulai dengan merubah keluarganya, maka semua itu adalah buah dari keteguhan niat baiknya. Ketika Anda dengan sengaja mendedikasikan hidup sehari-hari, membawa perubahan positif pada lingkungan, dari mulai keluarga, suami, anak, tetangga, mungkin ya, akhirnya Anda memiliki legacy, itu artinya Anda sudah memiliki niat baik. Mulai di situ dulu, baru nanti kita akan masuk ke dalam hal yang lebih teknis kepada pekerjaan kita.
Nextnya, kita lihat juga bahwa wanita sebenarnya ingin sekali memimpin, tapi dia tidak tahu bahwa dalam kepemimpinan itu bukan hanya pangkat dan gaji, tapi di situ ada tuntutan untuk keadaan hidup dia sendiri, udah pasti, karena banyak kan juga orang mendapatkan ya istilahnya kesejahteraan dan lain-lain, fasilitas karena dia memimpin, tapi dia juga memiliki power atau pengaruh. Nah, disinilah yang kadang-kadang wanita akan mundur maju. Power itu seperti apa? Berapa luas, berapa besar? Apakah memang bisa dilakukan atau tidak? Lalu yang kemudian mau positif. Yang idle, dia waktu keadaan dia biarkan begitu saja, sebenarnya kesempatan itu banyak untuk melakukan perubahan yang positif. Maka kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang positif, Anda harus jadi pemimpin yang berkinerja. Selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus punya strategi. Kita lihat strategi yang untuk membuat kita berkinerja seperti apa? Next-nya adalah, silakan Pak, slide berlanjutnya. Oke, kita harus menciptakan kinerja. Apa sih kinerja itu? Nah, banyak mengatakan bahwa kinerja itu reason kerja itu bekerja. Ada orang yang hari-hari bekerja, tapi dia bisa-bisa dia tidak paham bahwa dia harus berkinerja. Tanpa kinerja tidak ada gunanya seorang bekerja. Saya sering sekali motivasi tim saya, apabila mereka tidak berkinerja, lebih baik mereka di rumah saja. Karena itulah reason behind kenapa kita ada di suatu organisasi untuk menciptakan suatu karya. Nah, untuk bisa berkinerja, seorang ternyata harus memiliki budaya. Budaya apa itu? Yaitu budaya berkinerja. Bedanya apa budaya berkinerja dengan budaya kerja? Suatu teori menyatakan, orang bisa punya budaya kerja. Suatu organisasi banyak memiliki budaya kerja A, budaya kerja B, dengan macam, tapi belum tentu memiliki budaya berkinerja. Setuju? Ya. Karena budaya kerja itu hanya semacam kebetulan keadaan di-create untuk sama-sama melakukan suatu cara. Tapi belum tentu budaya itu menghasilkan suatu kinerja yang baik. Namun apabila budaya itu menciptakan suatu kinerja positif, bersama-sama mencapai suatu tujuan, disitulah bisa kita sebutkan bahwa budaya kerja mereka adalah budaya berkinerja. Budaya berkinerja yang konsisten, mapan, dan berkesinambungan harus bisa diraih dengan tadi, niat dan tekad. Nah, apabila kita menjadi pimpinan, niat dan tekad tersebut harus ajak, tidak pernah menyerah atau konsisten. Apabila tidak ajak, mundur, maju, ragu, dan sebagainya, kita akan terpengaruh nanti budaya berkinerjanya. Budaya berkinerja ini kan tadi sudah sentuh bahwa itu adalah motivasi diri atau self motivation yang terus kuat untuk terus bekerja, apapun halangannya, apapun hambatannya. Tapi apakah mudah? Nah, untuk wanita kadang-kadang motivasi diri itu sangat lekat dan sangat mencerminkan motivasinya pada orang lain. Ya, apakah dia sulit untuk bertahan motivasinya? Sometimes, yes, saya harus akui. Kenapa? Karena motivasi diri yang kuat itu ternyata tidak harus ditunjang oleh orang lain. Siapa itu? Pertama, dukungan orang terdekat, pasangan, keluarga, sahabat atau teman. Wanita sangat-sangat empatik, sangat-sangat terpengaruh atas pengaruh mereka kepada orang-orang dekat, orang terdekat. Lalu kemudian juga sangat terpengaruh mungkin karena sikapnya yang memang lebih emosional daripada rasional, lingkungan kerja. Apabila lingkungan kerjanya kurang kondusif, ya, dari arah atasan kah, dari bawahan kah, dari sejawat kah, kadang-kadang ya, hubungan besar lah itu organisasi kalau organisasi sedang ya etos kerjanya turun, keadaan kurang baik, dan macam-macam kendala yang membuat budaya berkinerja negatif, biasanya membuat wanita tersebut kurang juga termotivasi untuk berkinerja. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita tidak ajak, kita tidak mantap, niat kita juga agak sering goyah,
ingatkan kembali motivasi diri, apa yang ingin dicapai, dan mau kemana prioritasnya. Next, Pak Kanton. Next slide. Halo. Halo, ya. Oh, ini udah halaman terakhir ya. Oke. Mohon maaf, kayaknya kelewat ya halamannya. Iya. Ada lagi sebelumnya? Sebelumnya? Halo, Dr. Antoni. Ya. Nah, kita bisa bicara di sini. Sebenarnya di slide-nya ada lagi. Bagaimana cara berkinerja. Oh, kita melihat bahwa ada orang yang berkepentingan dengan kinerja kita. Ini halaman sebelumnya, Pak. Sesudahnya. No, seterusnya setelah sebelum ini. Oke, kalau misalnya kita punya budaya berkinerja, itu dalam organisasi ada beberapa faktor. Ada 6. Yaitu, sorry, ini terus, Pak. Ya. Kita punya kemampuan untuk memberikan keputusan tentang siapa stakeholder kita. Sorry, sebelumnya ya Pak. Oke, stakeholder kita itu banyak ya. Jadi bisa saja itu manajemen, bisa juga pihak-pihak lain, pemangku kepentingan di luar maupun di dalam internal perusahaan. Bukan mereka harus ada penting, sama pentingnya. Termasuk karyawan itu adalah stakeholders ya. Kalau semua mereka menuntut pengelolaan kinerja Anda dengan baik, maka disitulah Anda harus membagi waktu, perhatian, dan dedikasi yang cermat untuk supaya kepemimpinannya Anda diakui oleh mereka. Jadi stakeholders itu harus merupakan ultimate concern ya. Jadi jangan sampai kita berada di suatu organisasi atas nama diri sendiri, tapi kita harus ingat bahwa kita berada di suatu organisasi atas nama keterwakilan stakeholders kita. Siapapun. Ya. Next slide. Ya, kita tadi bilang bahwa dalam organisasi ada 6 faktor yang memberikan budaya kinerja itu bisa berjalan. Lalu ke-6 faktor tadi itu bisa membuat kita sukses, tapi sangat naif jika beranggapan bahwa sukses itu adalah milik kita sendiri. Ya, apabila stakeholder kita merasa sukses, biasanya Anda dianggap sukses. Namun apabila mereka merasa tidak sukses, apapun yang Anda lakukan, mereka merasa tidak terwakili oleh Anda, maka Anda belum dianggap berkinerja oleh stakeholder kita. Siapapun dia, dan tidak hanya ngomong stakeholder itu, oh pemegang saham, mereka-mereka yang mengangkat kita dalam posisi itu, bukan. Stakeholder kita itu banyak sekali, dari segala arah itu adalah stakeholder yang harus kita perhatikan semuanya. Jangan sampai kita pilih kasih kepada kepentingan satu stakeholder, meninggalkan kepentingan stakeholder yang lain, dan akhirnya kita juga punya cara sukses menurut versi kita masing-masing, sehingga dipandang tidak adil hasil kinerjanya dari kacamata mereka. Akhirnya, jadikanlah diri Anda bagian dari kesuksesan mereka, lalu kembali membuat budaya berkinerjanya jalan di organisasi, berikan peraturan yang kondusif, sampaikan strategi reward dan punishment yang ada, berikan feedback kepada orang-orang yang sudah Anda pimpin maupun mereka-mereka yang memimpin Anda tentang hasilnya. Lalu juga Anda harus ingat bahwa ini semua perlu perencanaan. Apabila perencanaannya sudah bagus, Anda juga yakini didukung oleh banyak pihak, terutama stakeholder, maka sukses sudah menjadi milik Anda bersama yang lainnya. Oke, apakah ada slide lain di atas ini? Nah, kita berjuang untuk kinerja. Jadi kalau orang ngomong kinerja bukan hanya dapat appraisal tiap tahun ya, dan mengharapkan atau insentif atau bonus atau apapun. Demi stakeholder, perjuangkanlah apa yang menjadi niat positif Anda untuk memimpin dari versi mereka dan menciptakan perubahan juga dari versi mereka. Jangan takut tidak populer. Saya selalu merasa bahwa perjuangan lain bukan popularitas. Perjuangan adalah perjuangan, popularitas bukan perjuangan. Itu mungkin bukan hal yang harus itu dalam perjuangan.
menjadi perjuangan yang bagus, kalau itu menjadi suatu keharusan, itu akan menghambat perjuangan kita dalam berkinerja. Karenanya banyak kondisi ketidakpopuleran Anda itu justru menjadi kunci kesuksesan Anda. Jadi wanita tuh kadang-kadang takut terlihat baik, mungkin dari sisi penampilan, mau dari segi semua ya, perfect. Nah, pada saat Anda di tim atribut itu semua, Anda bukan orang populer. Dan Anda harus belajar. Tidak selalu bahwa dalam kondisi kepemimpinan itu kita menjadi orang yang disukai banyak. Mungkin tidak semua orang happy, tapi Anda harus lakukan itu. Oke, next. Saya tinggal 1 slide atau 2 slide kalau nggak salah, supaya tidak mengambil banyak waktu. Next, Pak Anton. Halo. Ini ya, belum bergerak. Nah, the human brain, kita punya otak, ternyata orang juga memiliki otak sosial namanya. Oke, jadi kalau misalnya kita tahu apa yang diinginkan oleh publik ya, masyarakat pada umumnya, mereka memiliki prioritas juga. Nanti Anda baca saja slide yang tentang otak sosial. Nah, di sini juga kita harus berprinsip bahwa bekerja sama lebih penting, berkinerja itu penuh resiko, maka ajaklah orang lain bergabung. Jangan pernah merasa ingin sendiri tampil atau ingin merasa dominan. Ajak juga semua ke arah Anda. Ada yang tidak mau, ya mungkin pilihannya tidak ke arah Anda, sabarlah. Dan yang penting untuk mewujudkan semua, kita harus baik. Bukan hanya Anda yang baik, dan sementara yang lain kelihatan kurang baik. Bahkan harusnya Anda memiliki tim atau orang yang bekerja sama dengan Anda lebih baik dari Anda. Kalau saya dulu selalu memilih anak buah saya yang terbaik. Karena saya tahu dengan anak buah atau bawahan yang baik dan mumpuni, saya akan didongkrak ke atas. Tapi begitu memiliki bawahan yang kurang, banyak pemimpinan yang merasa, oh saya mah inginnya saya yang lebih baik, dan dia pilih orang-orang yang mungkin buat dia tidak usah seperti saya lah, supaya saya tidak terancam posisinya. Sering seperti itu. Itu dia menghambat kinerjanya sendiri. Karena sebenarnya sukses seseorang pemimpin adalah karena bawahannya. Dan akuilah bahwa mereka lah yang membuat Anda maju, bukan Anda sendiri. Jadi selalulah develop konsep apapun, teman, dan mereka lebih siap mendukung Anda dan bukan menarik ke bawah. Ya, to drag you down, jangan sampai. Lalu kita juga harus bilang bahwa tadi sebelum ini ada slide lagi, nanti tinggal dibaca saja. Optimalkan nilai tambah. Seorang pimpinan yang selalu memikirkan, oke, makasih Pak. Nah, kita juga harus tahu bahwa dari mata kita sendiri itu nggak cukup pandangan tentang keberhasilan. Lihatlah refleksi pandangan orang lain. Biasanya aspek penting kualitas yang diberikan kepada kita dari refleksi pandangan orang lain adalah bukan hanya partisipasi. Kita tapi dianggap punya rasa memiliki atau ownership. Jadi apabila seorang yang memiliki ownership, dia berkinerja pasti lebih bagus daripada orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Lalu orang lain juga bisa memandang kita bukan hanya sekedar memelihara, hanya maintain relationship, tapi sebenarnya dia tidak suportif pada orang lain. Itu sangat disayangkan. Lalu orang berpikir juga, wah ternyata bukan hanya sekedar bertindak adil kita, tapi kita juga mempunyai hati atau punya kebaikan hati atau empati. Lalu mereka juga refleksikan juga bahwa bukan hanya berbagi impian bisanya, pimpinan nyata. Kadang-kadang jadi pimpinan itu sering sekali kita cerita tentang target, apa yang ingin kita tuju, vision ke depan, mission dan sebagainya, tapi tidak ada real action plan, actual performance yang terukur, yang bisa dievaluasi dan dibuat rujukannya untuk maju ke depan. Nah, refleksi diri ini yang Anda harus buat. Anda sadari bahwa ini sudah tercipta, maka Anda akan lebih berkinerja dengan baik. Slide berikutnya adalah lagi ya Kak Indah. Ya, ini waktunya udah cukup. Nah, human brain yang tadi saya bilang,
human brain hanya memiliki dua aspek yang bisa terlihat, yaitu inklusivitas ataupun eksklusivitas. Anda boleh pilih. Anda libatkan orang lain, ada bersama-sama atau pengucilan. Pada suatu organisasi di mana semua akan inklusivitas dan kotak di mana ada pengucilan-pengucilan, maka human brain sudah berbicara. Dan pemimpinan di sini dianggap mempunyai bakat. Leaders must consider human brain. Jadi sebagai pimpinan Anda, kita wanita terutama sering, kata wanita tuh sering ngurusin anak banyak ya, jadi no problem. Kita inklusivitas itu udah bawaan nature kita. Nah, itulah yang harus terus di-maintain sampai kita ke dunia kerja. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah nilai tambah. Kadang-kadang kita lupa, pada saat sudah berposisi di atas, kita mau berkinerja, tapi kita bukan we destroy values. Sebenarnya harusnya kita tetap kenyamanan dan kesederhanaan juga merupakan bentuk bahwa Anda tidak memiliki keinginan untuk lebih daripada yang seharusnya. Dan biasanya kita terlatih, apalagi ibu-ibu rumah tangga, selalu menghemat uang belanja dan sebagainya. Bisa sesuatu kan? Bisa enggak Pak Anton? Selanjutnya. Oke. Halo. Saya mohon maaf nih karena saya tidak operate sendiri jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Nah, betul, slide saya sudah habis. Tanggapan ataupun komentar di chat. Baik, Anton dan Bapak Ibu sekalian, Ibu moderator dan para pembicara, itu dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Indah ini bahasa-bahasa motivasi sehingga bisa menginspirasi wanita-wanita dengan kata-kata yang penuh dengan kebijakan. Tapi yang saya dari pribadi, jadikan diri Anda itu bagian kesuksesan dari orang lain. Good banget tuh Kak Indah, karena seorang leader seorang yang bisa mengajak orang lain bukan untuk dirinya, tapi bisa mengajak wanita Indonesia menjadi lebih bijaksana sehingga mereka lebih berdaya dirinya sendiri maupun keluarga masyarakat. Thank you Mbak Indah para webinar yang terima kasih Bu Kak. Simpulannya. Ya, terima kasih. Thank you Mbak Indah. Para peserta webinar tidak kalah menariknya, saya akan mengajak Anda sharing dengan seorang anggota Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan. Kali ini yang akan berbicara Kak Iftidayasar, pengalaman kerja Direktur Utama PT Asa Mandiri, kemudian Kak Ina selaku founder dan ketua umum pertama serta ketua Asosiasi Alih Daya Indonesia. Waksekum, Wakil Sekretaris Umum BPN Indo 2010-2011, kemudian Advisor Training Center di 2009 sampai dengan sekarang, Pengurus Nasional Karir Indonesia, IWAPI, Watusi, penulis buku, pengajar, delegasi Indonesia pada ILO Geneva 2006-2004, dan delegasi United Nations Women di New York 2000 dan delegasi 2018-2019. Dari pengalaman saya yakin paparan yang akan disampaikan
tentang wanita dan eksistensi dalam berkarir. Menarik buat kita cermati, untuk kita dengarkan. Semoga bermanfaat. Dan waktu saya persilakan kepada Kak buat kita tidak kita dengarkan. Waktu saya persilakan kepada Kak tidak. Kak moderator, saya akan mungkin saya lebih santai ya, ini saya tuh materi saya dibandingkan dengan Bu Lili dan Bu Indah. Tapi saya lebih cerita mungkin mengenai apa sih wanita, hidup saya itu kebanyakan memang aktivis ya. Saya boleh menyebut diri saya aktivis gitu, karena saya suka sekali memang melakukan kegiatan sosial. Dan dari kecil itu nggak tahu RW itu adalah jabatan saya tertinggi ya, sebelum saya benar-benar melakukan kegiatan yang menurut versi saya maunya gitu. Sudah mau masuk 60 dan saya selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik gitu ya, walaupun saya termasuk orang yang tadi sesuai dengan keinginan saya. Ya, jadi artinya dalam berkarir itu tadi Bu Lili, Bu Indah sudah menggambarkan dengan sangat bagus ya, bahwa ada yang harus dilakukan begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Tapi kalau perjalanan karir saya lebih kepada kalau saya mau, saya akan perjuangkan sampai dapat. Tapi kalau saya tidak suka dan tidak mau, saya tidak akan mengejar itu. Dan dalam perjalanan karir juga saya tidak melihat perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Karena dari kecil saya tomboy ya. Saya SD itu sering sekali berantem sama anak laki gitu. Kalau saya merasa terganggu, saya akan fisik berantem dan saya menang ya. Artinya nggak tahu ya, besar sekali keinginan mungkin dari sisi teori kesetaraan gender, tapi di lapangan itu yang saya lakukan. Dan kalau melihat perjalanan karir saya, itu semua pekerjaan-pekerjaan yang tough ya, yang keras. Ya, misalnya berhadapan dengan serikat pekerja, melakukan negosiasi, ya, melakukan PHK, ya, menjadi ketua dana pensiun, ya, semuanya serius pekerjaannya. Sehingga untuk menyeimbangkan itu, saya banyak melakukan kegiatan sosial dan banyak bergaul dengan teman-teman. Ya, komentar ibu saya sih biasanya, kamu dari kecil sampai tua itu kerjanya main terus gitu ya. Ya, karena itu tadi untuk menyeimbangkan pekerjaan. Baik, boleh masuk ke slide yang pertama. Nah, tadi Bu Lili sudah menggambarkan fungsi multitask dari perempuan ya. Dia tiang rumah tangga, dalam agama juga dikatakan kalau perempuan itu kuat, kokoh, anak-anaknya pasti akan kokoh. Dia ibu anak-anak, pemersatu keluarga, ya kalau nggak ada ibu pasti berantakan ya. Saya menulis buku nanti mungkin saya bisa berikan 3 kepada panitia ya. Di situ dikatakan anak-anak komentar mengenai saya itu mama pelit, mama terlalu dominan, mama terlalu mengatur ya. Hal-hal yang memang mempersatukan keluarga dalam bentuk nilai-nilai ya. Karena kalau mamanya nggak kayak gitu ya mungkin nilai-nilai dalam keluarga menjadi kurang jelas ya. Menteri Ekonomi dalam rumah, terutama untuk yang masih muda gitu ya, yang baru berumah tangga itu akan merasakan beratnya mengatur uang dalam rumah ya.
Jadi kalau untuk wanita-wanita karir yang mempunyai keberuntungan bisa mencari uang gitu, lebih enak nyari uang sebetulnya. Ya, jadi tapi mengelolanya itu ya. Untuk diri saya sendiri, saya itu alhamdulillah pinter cari uang, juga pinter ngabisin. Ya, tapi saya bukan menteri ekonomi dalam rumah. Saya nggak bisa tuh nata uang. Ya, gimana supaya cukup, supaya enggak gitu ya. Tapi saya bisa nyari uang. Bagi lingkungan, ingat saya, kita itu paling dikenal di lingkungan kita. Ya, sampai tetangga-tetangga tuh suka pengen tahu, Bapak suami saya tuh yang mana sih? Kayaknya kok jarang muncul gitu ya. Dan dari dalam keluarga juga begitu. Ya, arisan keluarga suami kita yang muncul, arisan keluarga kita juga yang muncul ya. Nah, itu kalau tidak dijalani dengan ikhlas, ya ikhlas nggak ikhlas ya, itu akan menjadi beban ya, menjadi beban. Karena apa? Loh kok jadi kita semua yang ngurusin gitu ya. Nah, itu kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa tugas sebagai perempuan itu memang sangat kalau ibunya kuat, ibunya bahagia, ya dia akan membuat anaknya juga kuat, bahagia, jujur, dan ya apapun karakter yang ingin karena ibu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini Menteri Keuangan ya. Kenapa sih wanita-wanita karir pengen bekerja lagi gitu? Kalau saya pribadi memang saya suka sesuatu yang saya beli sendiri gitu. Ya, tadi awal-awal perkawinan saya disuruh kerjanya suruh nyatet pengeluaran gitu ya. Lama-lama saya pusing. Pengeluaran dan pemasukan nggak seimbang gitu. Udah gitu saya orangnya lupa beli apa gitu ya. Nah, sehingga saya waktu itu berpikir kalau punya uang sendiri kali nggak ditanya-tanya kali ya mau diapain gitu ya. Nah, itu salah satu motivasi ya, walaupun nggak benar juga sebetulnya ya. Tapi tetap harus dikelola ya. Tapi kembali lagi tadi ada pertanyaan juga lewat chat, gimana sih sukses semua, sukses sebagai wanita karir, sebagai keluarga? Ya nggak bisa sukses dua-duanya ya. Ya artinya kalau misalnya melihat sampai saat ini perempuan karir masih mempunyai keluarga yang utuh gitu ya. Kalau itu dilihat sebagai kesuksesan ya mungkin ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang, kelihatannya tuh kita tuh sukses banget ya, ibu karirnya bagus, suaminya baik, keluarganya baik gitu ya. Semuanya itu sawang sinawang. Semua itu adalah perjuangan lahir batin. Kenapa sih saya bisa buat buku kayak gini ya? Itu juga bagian dari perjuangan. Bagian dari curhat-curhat saya sendiri mengenai diri saya sendiri ya. Saya pernah punya acara di radio perempuan itu selama 1 tahun ya, mendengarkan cerita-cerita perempuan. Saya pernah 5 bulan di lembaga bantuan hukum di Amerika yang khusus menangani masalah perempuan dan anak ya. Dan saya tahu di seluruh dunia masalahnya sama. Masalahnya sama, perempuan itu mempunyai beban yang berat ya untuk bisa bahagia dan juga bisa mempertahankan keluarganya. Sehingga memang paling penting itu saya bisa mengatakan sebagai Menteri Keuangan. Tadi Bu Lili kan bilang bahwa banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian karena masalah finansial. Ya, dan biasanya kalau laki-laki sukses, di balik laki-laki sukses adalah perempuan yang bijaksana lah, mendorong lah, apalah gitu ya. Tapi di balik perempuan sukses ada laki-laki yang stres katanya. Ya itu nggak adil ya menurut saya ya. Emangnya kita nggak stres gitu kan? Tapi walaupun itu dilakukan secara bercanda ya, tapi menggambarkan bahwa tidak semua laki-laki itu siap dan kuat melihat suaminya sukses ya. Jadi sebagai wanita karir ya, sebagai perempuan yang sangat sibuk
saya yakin teman-teman semua yang ikut di sini juga sangat sibuk dalam membagi waktu, sehingga harus memberikan juga kompetensi atau skill ya kepada anak-anaknya bagaimana menata uang, bagaimana menghargai uang. Ya, kalau saya bisa mengatakan bahwa anak-anak saya tuh dari kecil udah saya ajarin jualan gitu ya. Terus setelah mereka lulus kuliah hanya 3 bulan saya support, setelah itu saya tidak support sama sekali. Mereka harus cari uang sendiri. Ya, artinya apa? Artinya ya mereka harus menghargai uang itu dicarinya nggak gampang gitu. Ya, jadi apalagi anak saya laki-laki semua dan dengan stereotip pandangan dari orang Indonesia, orang-orang laki atau laki-laki harus lebih sukses dari istrinya, itu sebetulnya juga membuat laki-laki juga mempunyai beban yang sangat berat ya. Oke, next. Siapkan masa depan ya. Perencanaan anak, menabung ya, hemat ya. Ini tadi saya mengatakan saya boros ya, tapi di satu sisi saya juga berusaha hemat karena terutama untuk pengusaha ya atau orang yang berwira swasta yang tidak punya penghasilan bulanan, yang namanya masa pandemi seperti ini itu sangat luar biasa, di mana kita mempunyai pengeluaran yang tetap tapi tidak mempunyai pemasukan yang tetap ya, sehingga kalau kita dulu-dulunya nggak rajin nabung atau menyimpan sesuatu atau tidak kreatif, maka kita akan mengalami kekurangan. Kenapa sih wanita karir itu harus membina hubungan baik dengan tetangga, saudara, bawaan suami, semua keluarganya ya? Nah, itu kaitannya dengan titip menitip anak ya, titip menitip anak terhadap orang yang kompetensinya atau levelnya sama kita seimbang ya. Ya walaupun ada babysitter, walaupun ada mbak gitu ya, tapi kalau saya tetangga baik banget gitu. Bibi saya tuh pulang jam 5, udah gitu anak-anak tuh di rumah tetangga sampai saya pulang, biasanya jam 7 atau jam 8 malam. Jadi artinya bagaimana kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga, dan saudara, karena waktu kita begitu sempit ya, sehingga kita menjadi khawatir anak-anak siapa yang ngawasin. Ya, selalu ada solusi dan jalan keluar. Tadi Bu Indah juga mengatakan optimis ya, jangan pernah putus asa dalam membina keluarga dan lingkungan. Ya, jadi yang namanya keluarga bahagia itu teman saya bilang hanya di dalam keluarga semuanya kan keren-keren kan, ketawa, berpelukan gitu ya. Waduh, foto keluarganya keren banget. Tapi di dalam kita seperti apa? Ya, saya pernah juga teman-teman pernah juga baca mengenai angsa ya. Angsa itu berjalan dengan anggun dan keren ya, kelihatannya hebat, tapi dia mengayuh di dalamnya itu, dia mengayuh, kakinya itu berjuang mengayuh sehingga dia tetap ada di atas supaya nggak tenggelam. Artinya kalau kita sibuk ya, yang namanya masalah itu nggak pernah tuh, kita nggak pernah. Kalau ada masalah tuh dia datang bertubi-tubi, belum selesai ada lagi, belum selesai ada lagi. Baru mau sedih, baru mau stres, nggak sempet, udah ada lagi yang lebih besar. Ya, jadi akhirnya kita terbiasa menghadapi masalah dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, selama kita masih hidup, ya berarti masalah itu selalu ada. Oke, next. Nah, ini slide saya terakhir ya. Ini ada di dalam koran saya lupa koran apa. Pada saat Hari Kartini, Bu Sri Mulyani mengatakan perempuan itu investor paling besar dalam surat utang negara. Jadi perempuan itu mampu dan mereka mengerti bagaimana menempatkan uang di tempat instrumen investasi yang terbaik, yang baik ya. Tadi saya katakan perempuan itu Menteri Keuangan. Ya, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, tapi beliau juga mengatakan perempuan itu yang paling baik dalam mengelola uang. Jadi saya juga di IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, di mana perempuan-perempuan pengusaha itu
adalah yang mengembalikan pinjamannya itu dengan benar, ya. Dan di World Bank pun partisipasi kita cukup seimbang, ya, antara laki-laki dan perempuan, tapi jika kita mendorong perempuan berpartisipasi meningkat 25%, maka di tahun 2025 akan ada penghasilan tambahan sebesar 89 triliun. Tapi kembali lagi, infrastruktur yang mendorong perempuan untuk mandiri, ya, itu sangat kurang di Indonesia. Ya, kalau boleh di setiap kantor gitu ya, atau di setiap kelurahan itu ada penitipan anak, ya, sehingga ibu-ibu bisa bekerja dengan tenang. Salah satunya seperti itu. Baik, Ibu Kak Moderator, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Saya akan memberikan buku perempuan ini kepada 3 terserah panitia dalam outsourcing, ya, nggak kelihatan ya, outsourcing. Ini saya juga akan memberikan 2 buah buku kepada panitia. Silakan nanti diberikan kepada peserta, ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Orang wanita itu yang Suara Bu Dokter. Ya, nggak stabil ya mungkin ya. baik. Terima kasih. Menarik sekali. Sudah. Paparannya. Ada quote yang sangat menarik bagi saya. Waktu Kakak mengatakan wanita itu multitasking, multitalenta, bukan hanya menentukan, tapi dia adalah seorang pengajar bagi anak-anaknya, sopir untuk dirinya sendiri, tukang untuk keluarga. Itu juga dia adalah pendamping suami. Selain itu juga profesi lain di rumah tangganya. Suatu anugerah bagi seorang wanita jika bisa melakukan semuanya dengan baik dan melakukan semuanya untuk kebaikan keluarga dan masyarakat. Baik, para peserta webinar yang saya sayangi, sekali lagi terakhir dari pembicara kita, yaitu IKRM Wiwi. Beliau anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang akan membawakan topiknya berbicara masalah peran wanita dalam pengambilan keputusan. Apakah wanita itu ragu-ragu? Apakah karakter wanita itu banyak pertimbangan sehingga wanita tidak menjadi wajib mengambil sebuah keputusan baik di dirinya sendiri, keluarga atau dalam organisasi? Kak RM Wiwi ini beliau sebagai Kepala Kantor Direktur Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah pada Kementerian Keuangan Indonesia pada tahun 2012-2013. Selanjutnya, juga selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Kementerian Keuangan tahun 2013-2014. Lanjut juga sebagai Direktur Sistem Pembendaharaan Pembendaharaan Kementerian Keuangan 2014-2015. Kemudian beliau pernah menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal pada tahun 2018-2021 dan sebagai Dewan Pengawas Umum sebagai Dewan Fatwati tahun 2000. Baik, kita dengarkan paparan sebuah keputusan. Silakan. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Arifin, founder
yang dari Bu Ida, Bu Itika, yang saya hormati para peserta webinar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya juga, maka kita semuanya dapat bertemu dalam acara webinar ini secara daring dalam kondisi yang sehat semuanya. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya. Ini kebetulan kesempatan pertama saya untuk bergabung dengan SDM Cepetia dalam hal ini untuk berbagi pengalaman lah begitu ya. Ini pengalaman untuk bisa saya sharing kepada teman-teman mungkin peserta webinar, karena ini saya tadi dibacakan riwayat pekerjaan saya ini sebagai pejabat di Kementerian Keuangan atau sebagai aparatur sipil negara. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan pengalaman saya, bagaimana peran wanita, ini wanita-wanita, terutama mungkin di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengambilan keputusan, begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengambil keputusan, sebenarnya kita ini bertanya-tanya, mengapa sih kita ini harus mengambil keputusan? Gitu. Nah, pasti sebelum mengambil keputusan, kita itu tahu bahwa ada masalah. Masalah itu apa? Masalah itu suatu kondisi yang menyimpang, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Ada hal mesti yang harus diperbaiki, ada hal yang harus dikembangkan, atau karena ada perubahan faktor-faktor teknologi informasi, perubahan bisnis proses, sehingga ada hal-hal yang bermasalah yang kita rasakan, yang tidak sesuai lagi, yang harusnya kita ubah. Nah, disitulah mungkin bagaimana keputusan itu harus diambil. Nah, para peserta webinar, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita mengetahui bersama bahwa banyak teori mengenai pengambilan keputusan ini. Namun dalam kesempatan ini saya akan merangkum ya pengambilan keputusan itu, prosesnya itu saya bagi dalam 5 tahapan yang biasanya di Kementerian Keuangan atau terutama saya sendiri sebagai aparatur sipil negara ini kita lakukan. Nah, tahapan yang pertama adalah pengenalan masalah atau identifikasi masalah. Ya, kemudian yang tahap kedua tentu saja pencarian informasi atau pengumpulan data. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah analisis dan pemilihan alternatif. Nah, kemudian diikuti dengan metode yang akan digunakan, mana yang paling cocok di antara metode yang ada, dan kemudian tidak lupa kita juga selalu di tahap akhir melakukan evaluasi kembali terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan ini nanti akan ada saya sampaikan bagaimana sebenarnya peran kita, peran wanita ya, itu ada di dalamnya. Mungkin kita tidak pernah sadari selama ini. Nah, kemudian saya perlu sampaikan bahwa peran wanita dalam pengambilan keputusan ini bisa berbeda-beda. Sesuai saja dengan level jabatannya. Ada staff, ada middle management, ada top management. Nah, di sanalah staff, ada middle management, top management. Nah, di sana ada manajemen, ada top management,
ada management, staff, dan perbendaraan, baik di Sulawesi Tengah misalnya, akan berbeda dengan pengambilan keputusan saya pada saat ada atau berposisi sebagai kepala kantor wilayah di Dijen Perbendaraan di Riau gitu. Karena apa? Karena lingkungannya berbeda. Jadi cara kita menyampaikan juga berbeda tentu saja. Dan ini tentu saja sesuai dengan fungsi lingkungan baik internal maupun eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sekarang bagaimana tahapan yang pertama tadi. Tahapan yang pertama tadi adalah pengenalan masalah. Nah, di dalam tahapan yang pertama atau pengenalan masalah ini kegiatannya lebih pada difokuskan untuk mengetahui hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, pada intinya tahapan ini adalah kita melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada, kemudian mencari apa penyebabnya. Nah, Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, misalnya kalau kita mengidentifikasi masalah, kita harus tepat nih, jangan sampai salah kita melakukan identifikasi. Karena kalau sampai salah melakukan identifikasi, maka solusi atau keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah juga pasti akan salah. Nah, disinilah diperlukan satu ketelitian, kecermatan, kesabaran, kehati-hatian, ya, dan juga pendekatan-pendekatan yang persuasif, ya, mengerti orang lain. Nah, ini sangat diperlukan dan ini ada di dalam diri perempuan. Ada potensi-potensi ini ada di dalam diri perempuan. Contoh misalnya nanti saya akan sampaikan, misalnya kita melihat apa identifikasi masalah. Misal kita dapati bahwa atau organisasi kita kinerjanya menurun. Nah, kita harus identifikasi apa sebenarnya penyebabnya. Nah, kita harus mengerti, kita harus benar teliti dengan benar, cermati dengan kehati-hatian, pendekatan yang baik untuk mengenali sebenarnya masalah yang ada ini. Nah, baru kita akan masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua adalah pencarian informasi atau pengumpulan data. Ini yang biasa saya lakukan dan juga mungkin teman-teman semuanya. Nah, dalam pencarian mungkin ya di halaman ini dulu, ini sampai tahapan ketiga. Jadi tahapan yang kedua tadi adalah pengumpulan data atau pencarian informasi. Ini bisa kita lakukan melalui penelitian atau membaca buku-buku yang ada. Kemudian kita juga bisa lakukan penyebaran kuesioner ya ke seluruh kantor kita atau ke stakeholders kita. Kita juga bisa mengumpulkan data atau mencari informasi ini dengan cara melakukan wawancara ya kepada stakeholders, kepada pegawai kita sendiri di lingkungan internal ataupun di lingkungan eksternal kita. Kita juga mencari permasalahan ini ya, informasi yang harus kita dapatkan ini dengan kunjungan ke lapangan, misalnya kalau di kantor pusat, kunjungan ke kantor vertikal, dan kemudian juga bisa juga kita lakukan dengan focus group discussion. Masih ada banyak hal lain atau cara lain untuk melakukan pencarian informasi atau pengumpulan data ini. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa dibutuhkan kemampuan tadi komunikasi yang interpersonal yang sangat baik. Kita harus punya engagement yang baik ya dengan stakeholders kita, dengan teman-teman yang setara kita. Kita harus bisa memahami orang lain untuk bisa mencari informasi ini yang benar. Jangan sampai kita cari informasi dengan cara wawancara, ternyata yang kita wawancarai ngomong bohong gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan informasi yang salah. Nah, ini diperlukan kepiawaian yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Dan sekali lagi
kalau kita lihat bagaimana peran kita, nah kita bisa mendorong ini untuk mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai yang diberikan tugas oleh pimpinan untuk mencari informasi, maka kita gunakan tadi kepiawaian seorang wanita untuk melakukan wawancara, mendekati ya secara persuasif sehingga mendapatkan informasi-informasi yang memang benar. Nah, sehingga kita bisa mensupport ya dalam proses pengambilan keputusan. Kalau kita sebagai pemimpin, maka kita bisa membekali anak-anak buah kita, bawahan kita, apa-apa yang harus diperhatikan di dalam pencarian informasi ini, sehingga informasi yang kita dapatkan betul-betul valid atau betul-betul betul gitu. Nah, tahapan yang ketiga adalah analisis dan pemilihan alternatif. Bapak Ibu semuanya, dalam kita melakukan analisis untuk pemecahan masalah, maka kita harus melakukan pengamatan terhadap perbedaan-perbedaan itu. Kondisi apa yang diharapkan, kondisi apa yang saat ini ada. Nah, ini diperlukan sensitivitas kita, kecermatan kita, juga ketelitian kita. Nah, kita juga harus bisa mengambil langkah-langkah tadi untuk menghilangkan atau memperkecil perbedaan-perbedaan itu. Kita mencari alternatif-alternatifnya. Nah, untuk mencari alternatif ini juga kita perlu juga mendalamkan analisis kita untuk mengingat hal-hal yang lebih detail lagi. Kemudian kita juga secara cermat membandingkan apa yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai. Nah, kemudian juga kita, kalau perempuan, biasanya saya, nih ini contoh saya sendiri, kalau mencari alternatif, sebelum kita putuskan alternatifnya, kita tanya dulu kanan kiri, benar enggak, bagaimana pendapat saudara, dan sebagainya. Nah, sehingga kita kumpulkanlah seluruhnya. Sebelum kita memilih alternatif itu berdasarkan hasil tadi yang sesuai dengan tujuan kita, mempertimbangkan dampak ya positif maupun yang negatifnya. Kemudian juga kita tentu memilih alternatif di antara semua alternatif yang mempunyai risiko yang paling kecil. Nah, di samping itu, kita sebagai seorang wanita bisa berperan juga di sini ya, baik kalau kita sebagai bawahan kita bisa sampaikan ke atasan kita, memberi masukan, mendorong untuk melakukannya, mempertimbangkan ya pengalaman masa lalu. Perempuan suka ingat ya, saya suka ingat dan beberapa pimpinan saya ya, juga anak buah saya yang perempuan sering saya amati. Ini mengingat dia masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana keputusan itu dibuat pada masa lalu, yang sekarang mungkin ada masalah yang perlu diperbaiki, apa yang kemarin kita belum putuskan, apa yang dipending. Nah, kemudian kita juga lihat ya kondisi-kondisi pada saat ini yang perlu dipertimbangkan untuk mencari alternatif. Kemudian juga tujuan masa depan tentu saja, visi misi kita, tujuan kita, apa yang akan dicapai. Ini semuanya adalah hal-hal yang paling penting yang bisa dipertimbangkan untuk pemilihan alternatif. Dan kesensitifan kita, kepiawaian kita membawakan, mengkomunikasikan seluruh alternatif ini menjadi sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Nah, next slide. Tahapan selanjutnya adalah metode untuk pengambilan keputusan. Bapak Ibu semuanya, pengambilan keputusan ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Nah, dalam tahapan ini yang ditekankan, saya hanya memberikan contoh ada 4 metode yang di sini.
Misalnya di sana ada dalam menekankan pada pengujian alternatif berdasarkan pada fakta atau informasi yang jelas ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang memang itu keputusan rutin, maka sebenarnya berdasarkan fakta atau informasi yang ada ya, ini yang sifatnya rutin atau terstruktur gitu, maka cepat bisa diputuskan melalui fakta atau informasi yang ada. Tapi kalau kita masalahnya berat dan masalah-masalah strategis di dalam organisasi, maka pengambilan keputusan itu metode yang digunakan tentu sangat beda. Ya, kita memperhatikan cara atau metode-metode lainnya. Misalnya adalah dengan negosiasi, ya, melakukan negosiasi atau kompromi, pendekatan tadi yang persuasif gitu untuk sebelum melakukan pengambilan keputusan. Bisa juga kita meng-hire konsultan justru karena kita perlu mendapat opini dari seorang ahli misalnya dari luar. Jadi keputusan untuk mengambil konsultan ini juga harus kita pertimbangkan di dalam pengambilan keputusan supaya kita mempunyai pandangan atau opini orang lain yang lebih tepat sehingga kebijakan yang akan diputuskan itu juga nanti lebih bagus lagi. Nah, kita juga bisa menggunakan tim. Jadi yang biasa saya lakukan malah kita mengambil masalah, memecahkan masalah, mau mengambil keputusan itu harus bekerja sama dan teman kolega lainnya. Ini bisa kita lakukan. Ada juga pengambilan keputusan dengan voting, tapi saya rasa voting terutama di lingkungan pemerintahan yang selama ini saya alami ini hampir tidak pernah dilakukan gitu ya, tidak pernah dilakukan. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa pada wanita tentu saja ini wanita itu ini yang saya lihat baik atasan yang wanita, kolega saya yang wanita, juga bawahan yang wanita, dia punya komitmen yang sangat kuat, komitmen terhadap waktu, loyalitas kepada organisasi, karena dia memutuskan bekerja itu sudah segala macam persoalan tadi sudah diputuskan. Ya, saya berkarir. Double karirnya di rumah sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai seorang ASN kalau saya begitu. Nah, tapi saya juga merasa dulu kalau di Kementerian Keuangan sudah menjadi pegawai sana, rugi kalau saya tidak berkarir karena sama-sama meninggalkan rumah gitu. Jadi dorongan untuk mengambil keputusan ya untuk kita berkarir itu tetap harus menjadi pandangan kita, menguatkan komitmen kita terhadap organisasi. Nah, disinilah pada saat kita mengambil keputusan itu kita mengedepankan juga kebersamaan dan juga memilih alternatif tentu saja yang paling cocok. Walaupun kita punya otoritas misalnya ya, tapi kita biasanya yang wanita itu tidak melakukan pembuatan keputusan secara otoriter. Kak Wiwing, nah, Pak Wiwing, instruksi materi untuk Kak Wiwing karena waktu kita sudah agak mepet. Oke. Mungkin saya lanjutkan sebentar. Yang tahapan kelima adalah evaluasi. Tentu ini kita lihat bagaimana implementasi dari keputusan kita itu, apakah sudah sesuai ataukah memang perlu dilakukan perbaikan lagi, disesuaikan dengan kondisi yang pada saat ini. Nah, next slide. Mungkin saya akan sampaikan ini adalah beberapa hal
ini adalah yang saya list nih, beberapa hal yang saya coba, pengalaman pribadi saya, juga hasil pengamatan saya kepada pimpinan perempuan ataupun kepada bawahan perempuan. Sifat-sifat ini kalau kita perhatikan sangat dibutuhkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sehingga peran wanita sebenarnya sangat strategis di dalam pengambilan keputusan karena dapat mendorong dan juga dapat menentukan arah kebijakan atau keputusan yang diambil itu secara tepat. Wanita ini juga multitasking. Contoh paling gampang, kalau di rumah kita bisa masak sambil cuci piring. Kalau laki-laki belum tentu. Saya bilang belum tentu gitu ya. Nah, next slide Bapak Ibu, ini keputusan yang efektif. Saya bisa sampaikan, nggak perlu saya sampaikan, tetapi saya ingin menyampaikan keputusan yang efektif itu harus bisa diambil kalau kita betul-betul bisa mengetahui masalah, penyebabnya, dan juga kita bisa rumuskan, kita yakin terhadap putusan yang diambil, hasil keputusan kemudian kita evaluasi. Dan perempuan sekali lagi ini bisa mendorong untuk pengambilan keputusan dilaksanakan dengan lebih prudent, karena kita selalu hati-hati, cermat, walaupun terkadang dinilai kita lambat. Nah, lambat itu karena kita mau identifikasi masalah dengan matang sebelum mengambil keputusan. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Nah, kemudian halaman berikutnya ini ada hasil yang dilakukan oleh Harvard Business Review, dirilis tanggal 30 Desember yang lalu, di mana pada kita lihat ada glass cliff, itu fenomena ya, fenomena membahas ini ada fenomena glass cliff, itu yang glass cliff ini menggambarkan gagasan ketika organisasi itu mengalami masalah, seringkali pemimpin perempuan ditugaskan untuk menyelamatkannya. Dan ternyata dari hasil studi kasus yang dilakukan ini oleh Jack Singer Folkman, ini disampaikan bahwa perempuan ternyata memiliki merupakan pemimpin yang lebih baik gitu di saat krisis. Nah, juga di gubernur di Amerika Serikat juga menentukan di masa COVID kemarin ini bahwa negara bagian yang yang dipimpin oleh wanita itu memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Nah, juga ada studi kasus yang sebelumnya, sebelum pandemi, itu wanita dinilai sebagai pemimpin yang lebih baik, ya. Dan dalam masa pandemi, ini dilakukan Maret sampai Juni tahun 2020, dilakukan penilaian kembali terhadap efektivitas pimpinan wanita. Hasilnya, wanita dinilai secara signifikan lebih positif daripada pria. Yang ingin saya sampaikan, ini hasil penelitian dan juga pengalaman yang sudah saya bagi kepada Bapak Ibu semua. Jadi saya pesan bagi para wanita Indonesia, ayo kita lebih percaya diri lagi. Dan oleh karena itu, di halaman terakhir, izinkan saya untuk menyampaikan quote, "Perempuan berdaya, Indonesia maju." Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Wiwing, sangat inspiratif sekali paparannya sebagai seorang perempuan yang merupakan figur ASN yang telah mencapai top karir di ASN Kementerian Keuangan. Memang wanita adalah segalanya untuk sebuah situasi dan kondisi, termasuk sebagai seorang pengambil keputusan. Benar yang saya sayangi, menjelang azan maghrib, kami mempersilahkan 2 orang saja untuk bertanya, raise hand dan langsung on cam aja. Nanti akan dijawab dari salah satu webinar, dari salah satu speaker webinar, mana yang mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang silakan raise hand dan langsung. Silakan nama dan asal.
belum ada yang respon. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan saya sebut nama. Saya Grace sebutan di Manado. Ada narasumber yang saya hormati, ibu-ibu yang hebat, perempuan yang hebat. Nah, dari pembicara pertama dan kedua, saya mengamati lebih cenderung menggunakan kata wanita dari perempuan. Sedangkan pembicara ketiga dan keempat itu lebih cenderung ke perempuan. Kalau saya lebih cenderung menggunakan kata perempuan. Nah, dari keempat materi tadi luar biasa, dan saya ingin konfirmasi kepada ibu-ibu hebat yang sudah berada di level kepemimpinannya. Nah, baik menurut Ibu narasumber yang pertama, Ibu Lili, narasumber yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, menurut ibu-ibu, gaya atau kepemimpinan yang dilaksanakan oleh para perempuan yang efektif itu lebih cenderung ke kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan yang servant leadership. Nah, kemudian Suaranya Bu kurang terdengar. Suaranya hilang, termute. Ya. Mungkin sinyal juga belum bagus ya. Ibu suara bisa? Yes. Ya. Nah, yang tadi kepemimpinan transformasional, apakah lebih cenderung kepemimpinan yang efektif dari perempuan itu lebih cenderung transformasional atau kepada servant leadership? Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira keunggulan apa yang diterapkan oleh perempuan di dalam memimpin sehingga mereka bisa lebih efektif dibandingkan laki-laki pada masa krisis atau pada saat krisis. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace Soputan. Satu lagi perwakilan dari peserta webinar untuk menjadi penanya. Kita cukupkan hanya 2 penanya dulu. Kira-kira siapa? Langsung aja sebutkan nama. Saya Bu. Silakan sebut nama. Nama saya adalah Putri Apriliani. Adela Putri. Mahasiswa Universitas Lampung. Di sini saya mau bertanya, Bu. Jadi kan di era modern saat ini persoalan gender itu bukan merupakan faktor pembeda dominan. Nah, fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia ini udah berkehidupan politik di sektor bisnis. Gaya kepemimpinan mempengaruhi jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi dalam pencapaian visi dan tujuan suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui, lazimnya organisasi baik di bidang pekerjaan ataupun di organisasi kebanyakan dipimpin oleh seorang pria, tetapi perkembangan zaman menuntut wanita untuk mampu memimpin sebuah organisasi. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, bagaimana sih dan apa saja tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi utamanya yang ada atau terletak di organisasi atau di bidang pekerjaan itu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you Adela Putri, jauh juga dari Universitas Lampung. Ada 2 peserta webinar kita dari daerah, satu dari Manado, Ibu Grace Soputan, dari Lampung, Adele Putri dari Unillah. Menarik pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama, masalah keunggulan perempuan dalam memimpin. Apakah lebih bagus gaya style
transformasi leadership or servant leadership? Siapa ini yang bisa membantu untuk masalah keleaderan seorang perempuan? Yang tadi topik masalah leadership itu saya minta tolong pertanyaan jawaban dari bicara masalah leader. Tadi saya mau dengar dari salah satu narasumber. Iya, Ibu Iftida Yasar ya. Karena di sini Bu Iftida memaparkan bagaimana wanita dalam bereksistensi dalam berkinerja. Silakan Ibu Iftida, apakah masih ada waktu? Ya, silakan Bu. Terima kasih. Mungkin secara teori tadi dari awal saya mengatakan saya lebih tidak punya teori mungkin tapi saya sepakat dengan ketiga ibu-ibu ya, Bu Indah, Bu Lili, Bu Wiwing, bahwa kita itu biasanya perempuan itu mempersiapkan penggantinya ya, menganggap bawahan atau rekan sekerja adalah tim ya, sehingga mungkin iri hati ada, tapi yang positif. Kalau dia lebih baik dari kita, kenapa kita nggak bisa lebih baik gitu. Tapi transformasi tadi saya menggambarkan bahwa kita tidak melayani ya, karena anak-anak itu artinya karyawan bisa, anak-anak itu karyawan bisa, anak kita sendiri bisa, itu harus mandiri, harus bisa mengambil keputusan ya, learning by doing itu kita bentuk, kita berikan kesempatan. Ya, jadi selalu diberikan kesempatan memimpin proyek atau maju untuk presentasi atau diberikan training ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa development itu hanya bisa terjadi dengan training ya, tapi learning by doing akan sangat kuat dampaknya. Saya rasa bisa ditambahkan oleh ibu-ibu yang lain, silahkan. Sementara kan waktu kita sudah mau menunjuk ke azan maghrib, acara berbuka, mungkin ada baiknya kita persingkat aja jawabannya, karena nanti bisa kita chatting aja di email atau di WA group untuk mewakili jawaban-jawaban dari para penanya. Satu lagi dari Adele, Ibu siapa yang bisa mewakili pertanyaan Adele tentang gender yang dominan oleh laki-laki? Bagaimana cara pengembangannya supaya kita juga punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, karena di organisasi itu dominasi oleh kaum laki-laki. Kira-kira Ibu yang mewakili dari narsum ini, atau saya minta aja langsung ke Ibu Lili? Ya, karena ini baik. Organisasi dan gender ya. Terima kasih. Kebetulan juga ini mungkin ada yang minta di mute dulu ya. Ya, kebetulan di tempat saya bekerja sekarang ini juga saya adalah minoritas ya. Kebetulan direksi yang lain adalah laki-laki. Tapi sebetulnya tidak selalu tidak menguntungkan gitu ya menjadi satu-satunya perempuan. Kadang-kadang perempuan satu-satunya itu juga menguntungkan karena biasanya para laki-laki ini akan lebih sensitif gitu ya untuk menghadapi kita dan lebih berhati-hati untuk menjaga perasaan kita. Tapi pada prinsipnya saya setuju dengan Mbak Adela sendiri ya, bahwa sebetulnya nggak ada lagi perbedaan gitu ya. Harusnya kemampuan kita itu sama. Cuman kadang-kadang sebagai perempuan itu kita kayak merasa kadang-kadang dibenturkan antara naluri keibuan, ada insting melindungi rumah keluarga gitu ya dengan pekerjaan. Tapi itu tidak boleh membuat kita gamang. Memang menurut saya perempuan yang memilih untuk bekerja apalagi berada di kepemimpinan, dia harus punya hati yang tangguh. Tangguh itu artinya pada saat kondisi sulit dan kritikal dia harus memutuskan dan harus dengan apapun yang terjadi itu keputusan yang dia ambil. Jadi dia harus mengambil keputusan dan dalam waktu yang singkat. Karena kalau kita berlama-lama mikir-mikir, nimbang-nimbang kelamaan itu akan membuang waktu dan akan berakibat jelek terhadap pekerjaan. Jadi kalau memang kita udah putuskan, cepat dikerjakan sesuai dengan prioritas yang kita berikan. Setelah itu kita segera beralih pada prioritas berikutnya yang juga sama pentingnya menurut kita. Jadi memang harus hatinya tegar ya. Begitu kita mutusin, apapun yang terjadi ya memang itu adalah konsekuensi logis yang harus kita pikirkan. Dan itu kemampuan kita untuk mengambil keputusan dan kemudian mengeksekusi dengan mantap gitu ya, dengan penuh konsentrasi supaya segera selesai. Jadi kita bisa beralih ke tempat yang lain, itu biasanya dihargai sekali
oleh laki-laki. Jadi disitulah saya kira tips ya, kalau memang sebagai perempuan yang di tempat yang banyak laki-laki, sebetulnya di situ kadang-kadang ujiannya adalah pada saat kita mengambil keputusan itu kita harus mantap dan konsentrasi penuh lah dalam mengerjakan. Jadi kita nggak setengah-setengah, walaupun sama-sama sulitnya kedua pilihan ini, tapi harus kita pilih salah satu yang prioritas dan kerjakan dengan penuh konsentrasi supaya cepat selesai. Nah, nanti bisa beralih ke yang satunya. Saya kira itu Mbak Adela, mudah-mudahan Anda sukses ya sebagai nanti pemimpin wanita juga di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas terima kasih Ibu atas statement dari apa yang kita dapatkan dari sore hari ini. Sebelum nanti saya menutup closing diskusi kita tentang Leaders of Women, kami persilakan ke Kakak Indah dan Kak Wiwing membuat satu closing statement dengan apa yang telah kita bicarakan pada sore hari ini di webinar ini. Silakan Kak Lili, Kak Indah, Kak Wiwing dan Kak Linda. Apakah Kak Lili, Wiwing sama Kak Indah masih standby? Suara putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya. Mungkin ini sinyalnya. Kepada Kak Indah dan Kak Wiwing, kami berikan kesempatan 1 menit. Closing statement, Bu Wiwing. Closing statement. Bu Wiwing sama Kak Indah. Ya. Ibu, mungkin saya ini aja sendiri ya. Jadi kita sebagai perempuan ya, saya lebih suka memang bicara perempuan daripada wanita, karena perempuan itu dari kata empu gitu ya. Jadi itu mungkin lebih berharga, lebih menghargai perempuan menurut saya itu dalam masa kesetaraan gender seperti saat ini ya, karena pemerintah ini telah membuat kebijakan untuk pengarus utamaan gender. Artinya kita harus mengisi kesetaraan gender di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama untuk mengakses, memanfaatkan seluruh hasil-hasil pembangunan ini. Maka kita sebagai perempuan tadi harus bisa juga menyesuaikan diri dengan cepat, mengambil seluruh potensi, ya, mengedepankan potensi dan juga mengambil seluruh kesempatan yang ada untuk menunjukkan diri kita bahwa perempuan Indonesia juga siap. Gitu ya. Kita sebenarnya sudah berdaya di era industri, di government, di pemerintahan, maupun di ekonomi ya, sekarang ini UMKM, UMI gitu di lingkungan perekonomian, politik dan sebagainya, perempuan itu sudah banyak sekali yang berkarya. Jadi mari perempuan-perempuan Indonesia ini di Hari Kartini tahun 2021 ini saya mengajak untuk terus kita bangkit, lebih percaya diri lagi, makin berdaya untuk Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Kak Wiwing closing statement-nya. Saya minta waktunya 1 menit Kak Winda. Kak Indah membuat satu pernyataan juga tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin karena waktu juga saya cepat aja ya. Untuk semangat Kartini ini sebenarnya harusnya kita sama-sama dukung untuk ke depan bahwa wanita Indonesia itu alhamdulillah memiliki sejarah di mana emansipasi itu sudah ada pelopornya. Jadi kalau memang seluruh yang rangkaian pembicara yang tadi kita rangkumkan adalah kita sama-sama harus menahan sampai sejauh mungkin semangat Kartini ini ke generasi-generasi selanjutnya dengan cara berkarya. Jangan pernah merasa lebih rendah ataupun lebih lemah, karena kelemahan kita itu adalah suatu kekuatan. Itu saja dari saya, semoga bisa merangkum semua dengan baik dan kita akan segera masuki buka puasa. Bagi yang berpuasa saya ucapkan juga selamat berbuka.
Baik, Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Kak Indah atas closing statement-nya. Terima kasih buat semua pembicara hari ini, sangat inspiratif sekali. Semoga apa yang kita bincangkan membawa satu arah kebaikan untuk perempuan-perempuan Indonesia. Amin. Dan harapan saya adalah bahwa masa kini adalah Kartini yang mandiri, tangguh, sadar akan kodratnya sebagai wanita. Terima kasih. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Antoni. Pak Antoni silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Jahara. Kita akan akhiri sesi webinar kita sore hari ini. Bagi teman-teman yang beruntung, kami akan memberikan voucher pulsa dan juga tadi dari Ibu Ibtiti akan memberikan. Terima kasih. Saya izin live ya. Baik, kami akhiri sesi kita hari ini. Saya sapa dulu Pak Bowo. Pak Antewan Bowo adalah salah satu founder juga Presiden Pendikia. Terima kasih banyak Bu Grace, Bu Nurjalinar, Bu Adela, Pak Dr. Ismail, dan terakhir dan kami akhiri sesi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Dr. Antoni, luar biasa. Terima kasih Bu Mega, Antoni. sukses buat semua buat narasumber. Terima kasih juga ibu-ibu narasumber. Sudah Ya, dipotong. terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa hebat, sukses. Terima kasih semuanya. Salam dan selamat berbuka puasa. Ya, makasih. Puasa semuanya. Saya izin pamit ya Bu. Ya, izin pamit. Ya, makasih Kak. Kak Pak Indah. Antoni izin live. Ya, Kak Ya. Indah. Salam dari Nunukan, Makasih. Makassar. Makasih. Mantap Dr. Bowo, Dr. Bowo Sinamo, mantap. Saya izin end meeting ya. Ya, makasih Kak.